Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama dengan saya di sini, Indri Puasa. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk nafas hidup yang baru yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semuanya karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tambahkan kekuatan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kami mohon mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka dalam firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yuk saya bacakan, Bapak Ibu di rumah boleh mengikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, kita berhenti sampai di sini. Pagi hari ini saya akan kasih judul firman Tuhan adalah kondangan. Nah, kenapa kondangan? Karena kita tahu bersama-sama bahwa pada pasal ini diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya menghadiri suatu pernikahan. Kemudian di sana kedapatan bahwa mereka kekurangan anggur. Nah, kalau kita tahu bersama-sama, kekurangan anggur dalam tradisi orang Yahudi itu adalah satu aib ya Bapak Ibu bagi keluarga yang merayakan pesta. Nah, hidup kita juga bagaikan pesta pernikahan. Kadangkala kita membuat sesuatu dalam kehidupan kita kemudian menemui masalah. Nah, masalah yang dihadapi adalah kekurangan anggur. Anggur merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi orang Yahudi pada waktu itu. Sama halnya dengan kita, kadang-kala kita mulai kekurangan sesuatu dalam kehidupan kita, mulai kekurangan sesuatu yang penting, kehilangan sesuatu yang penting. Kemudian kita mulai mencari pertolongan di mana saja. Tapi kita mau belajar satu pelajaran daripada pasal ini. Kita baca kembali lagi ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kepada siapa ibu Yesus berkata? Kepada Yesus. Di sini ada sesuatu keanehan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita telusuri, yang punya acara adalah bukan Yesus. Tapi kenapa Maria datang kepada Yesus? Harusnya kalau kekurangan acara di suatu acara, misalnya kita mengadakan suatu acara Natal nih. Kalau kehabisan makanan, yang pasti yang harus kita hubungi adalah yang punya acara kan, panitia atau gembala, misalnya Pak Andre atau Ibu Heni. Tapi yang dia temui adalah undangannya. Siapa undangannya? Yesus. Nah, dalam poin yang pertama ini saya mau kasih poin adalah lapor kepada pribadi yang tepat. Secara logika harusnya dia lapor kepada yang punya acara itu, tapi enggak. Yang dia lakukan adalah lapor kepada pribadi yang tepat. Siapa dia? Yesus. Nah, kadang-kala juga dalam hidup kita menemui perkara yang kita nggak bisa hadapi, tapi pertolongan pertama dalam kehidupan kita adalah kita mulai kehabisan uang, kita mulai ke koperasi, kita mulai cari pinjaman di bank. Kemudian sakit, yang pertama kali kita pikirkan adalah obat. Enggak. Firman Tuhan ajarkan hari ini adalah ketika kita temui masalah, hadapi bersama Yesus. Cari Yesus dahulu dan semua akan mengikuti engkau. Kehidupan yang baik, kesehatan, kemakmuran, apapun itu. Masalah boleh saja datang, tapi ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, masalah pasti terselesaikan. Itu yang pertama, lapor kepada pribadi yang tepat. Apa itu? Berdoa kepada Tuhan. Kemudian ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketaatan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketaatan artinya apa yang firman Tuhan katakan, lakukan itu. Bapak Ibu yang sementara mengalami permasalahan, periksa diri kita. Kadang-kala ada hal-hal yang belum kita lakukan yang menjadi kemauan Tuhan. Mari, hari ini firman Tuhan mengajarkan, lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan sesuatu yang besar akan terjadi kepadamu. Yuk, ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Kalau kita mau pelajari
di sini ada suatu iman yang besar, di mana ini yang habis anggur loh. Kenapa Yesus suruh bawa air? Airnya air dari sumur lagi. Kita tahu air dari sumur nggak semuanya bersih Bapak Ibu ya. Dan orang Yahudi memakai air di sumur tuh untuk basuh kaki, untuk basuh tangan ketika mereka tiba di rumah. Kayak sekarang mungkin disediain wastafel kali ya di depan rumah ya, buat cuci tangan, buat cuci kaki. Karena lagi virus, karena orang Yahudi juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika mereka kotor, mereka mulai membasuh dirinya masing-masing, kemudian baru bisa masuk ke dalam rumah. Nah mungkin saja air ini sudah tercemar dengan debu atau apapun itu. Tapi lihat, orang ini taat. Karena apa? Ada iman di dalamnya. Iman dari apa? Iman dari mereka yang berharap bahwa oke, ini air. Tapi kalau berjalan bersama-sama dengan Yesus, air bisa jadi anggur. Dan apakah dari air itu jadi anggur? Jadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada iman di dalamnya. Lihat, ketika ketaatan dan iman berjalan bareng-bareng, kita lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin hanya air. Pekerjaan kita hari ini mungkin hanya air biasa. Terus kemudian kita mulai menyepelekan, Tuhan, pekerjaan saya kok bukan anggur, hanya air. Maksudnya hanya sesuatu yang biasa saja, nggak ada rasanya. Ya, orang lain mungkin boleh bilang, pekerjaanmu hanya segitu, penghasilanmu hanya segitu. Tapi hari ini berjalan bersama-sama dengan Yesus, air sekalipun Tuhan bisa ubah jadi anggur. Amin Bapak Ibu. Oke, yang terakhir, ketaatan iman lapor kepada pribadi yang tepat sudah nih. Nah, ada satu alasan yang kenapa mereka bisa mengalami mujizat yang luar biasa ini. Maksudnya dari air gitu menjadi anggur. Ini kita buka nih ya, ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2 nih, ayat 2, perhatikan ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Bapak Ibu kalau mau lihat di ayat 11, orang-orang takjub melihat semua itu. Ketika mujizat terjadi, orang-orang takjub melihatnya. Karena kenapa? Karena ada ayat 2 Bapak Ibu. Ada ayat 2, apa ayat 2? Yesus diundang. Saya nggak tahu kehidupan apa yang sedang Bapak Ibu jalani sekarang. Entah itu sakit penyakit, kekurangan dana mungkin, nggak ada pekerjaan, cari jodoh mungkin, atau cari keturunan, belum punya anak, apapun itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa undang Yesus dalam hidupmu. Ketika kamu mengundang dia dalam hidupmu, sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu sederhana ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat COTW yang ada Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala, Engkau memberkati Ibu Gembala, memberkati anak-anak, memberkati Oma Els, memberkati para pengerja, para diaken, setiap majelis yang ada, setiap petugas yang ada, pemain musik, rebana, kreatif, apapun itu, setiap pelayan yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam kasih Tuhan. Semuanya nggak luput dari berkat Tuhan. Kau juga memberkati orang-orang susah Tuhan. Kau memberkati orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Semuanya mengalami kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengerja Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tambah-tambahkan kebisaan dalam kehidupan mereka. Agar mereka bisa melayani Tuhan dengan baik lagi. Hamba-Mu juga Tuhan, Kau memberkati keluarga hamba-Mu. Dimanapun semua yang merindukan jamahan Tuhan hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diberkati. Terpuji nama Bapa dalam surga, kami berdoa mencap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.